Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube aku. Pernah nggak sih kita bingung sama kemampuan apa yang kita miliki? Kita jadi suka minder, insecure, iri sama kemampuan orang lain. Kok orang-orang lain itu hebat-hebat banget ya? Kok aku kayaknya ketinggalan banget sih, nggak kayak orang-orang lain yang udah keren-keren. Kok kayaknya nggak punya kelebihan apa-apa ya? Salah satu penyebabnya adalah kita kurang mengenali siapa diri kita. Kita belum kenalan nih sama kelebihan dan kekurangan apa yang kita miliki. Nah, ternyata dengan kita kenal sama diri kita bisa jadi lebih percaya diri dan fokus mengembangkan potensi apa yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Sadar diri atau self-awareness ini ternyata juga bisa membuat kita jadi lebih bahagia dan produktif dalam melakukan sesuatu. Self-awareness ini juga bisa membuat kita mengurangi tingkat stres yang kita miliki, karena kita bisa lebih mengontrol diri dan emosi kita. Kita juga bisa mengurangi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Kita jadi bisa lebih memiliki kontrol atas apapun yang menimpa diri kita, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan, karena kita sudah tahu siapa diri kita. Aku mau cerita nih, aku dapetin materi ini pertama kali waktu kuliah Entrepreneurial Mindset. Yaitu kita dijelasin mindset apa aja sih yang harus kita miliki sebagai seorang entrepreneur. Nah, menurut Roger Cordray, salah satu mindsetnya adalah self-awareness. Karena seorang entrepreneur ini harus bisa mengontrol apa yang ingin dia lakukan, sehingga dia bisa lebih cepat mencapai visi dan tujuannya secara efektif. Dan self-awareness ini menurut aku harus semua orang miliki ya, jadi nggak cuma entrepreneur aja. Terus beberapa minggu yang lalu juga aku sempat dapat materi tentang personal branding yang nyebutin bahwa jika kita ingin mau melakukan branding atas diri kita, ya kita perlu tahu dulu siapa diri kita, kemampuan apa yang kita miliki, kita ingin terlihat seperti apa di mata orang lain. Nah, dari materi kuliah dan materi tentang personal branding beberapa minggu lalu itu, aku mencoba untuk melakukan riset, membaca-baca tentang materi ini lebih dalam lagi, baca-baca artikel yang membahas fokus si materi ini, dan mencoba membagikannya kepada teman-teman semua supaya kita bisa sama-sama belajar. Jadi aku bukan psikolog, aku bukan orang ahli di bidang ini, tapi aku mencoba untuk kita sharing, aku sharing tentang perspektif aku terhadap self-awareness ini, dan kita semoga bisa sama-sama belajar sehingga jadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita kenalan sama siapa diri kita, yuk kita kenalan dulu sama self-awareness. Nah, self-awareness ini pertama kali didefinisikan oleh Duval and Wickland pada tahun 1972. Mereka mengatakan bahwa ketika kita fokus memberikan perhatiannya kepada diri kita sendiri, maka kita dapat mengevaluasi dan membandingkan perilaku saat ini dengan nilai-nilai dari dalam diri kita. Kita bisa lebih sadar dengan mengevaluasi secara objektif siapa diri kita. Dengan kata lain, ketika kita fokus dengan diri kita dibanding lingkungan sekitar kita, kita akan dapat membandingkan diri kita sendiri dengan standar kebenaran yang kita miliki. Standar kebenaran tersebut menentukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita rasakan, dan kita pikirkan. Nah, hal ini sangat penting karena sangat berhubungan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang selama ini kita pegang. Nah, sebagai contoh, ketika kita merasa bangga atas apa yang kita lakukan, maka sebenarnya hal itu sejalan dengan standar kebenaran yang memang kita punya, sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang kita pegang. Nah, ketika kita tidak merasa puas atas sesuatu, maka sebenarnya hal ini tidak sejalan dengan standar kebenaran yang kita miliki. Kita akan keluar dan kita akan mengejar sesuatu yang lain yang sesuai dengan standar diri kita. So, what is self-awareness? Self-awareness adalah memfokuskan kesadaran kita pada diri kita sendiri. Kemampuan kita untuk memperhatikan hal-hal apa yang ada dalam diri kita, perilaku kita, perasaan kita, kepercayaan kita, kebiasaan kita, atau apapun itu yang berkenaan dengan pribadi kita. Kita menyadari semua aspek seolah-olah kita itu orang lain yang mengamati diri kita. Self-awareness adalah cara kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri, melihat realitas siapa diri kita yang sebenarnya, bukan cerita yang kita buat sendiri untuk diri kita. Self-awareness ini ada dua jenis. Yang pertama itu internal self-awareness.
yaitu bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, melihat nilai, passion, aspirasi, kecocokan kita dengan lingkungan kita, bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu seperti pemikiran, perilaku, kepercayaan, kelebihan, kekurangan, apapun yang kita miliki, serta impact dari keberadaan kita terhadap hidup orang lain. Jadi sederhananya itu bagaimana kita melihat apa yang sebenarnya kita miliki. Nah, yang kedua itu external self-awareness. External self-awareness ini adalah bagaimana orang lain melihat diri kita. Biasanya, kemampuan ini sangat penting bagi seorang leader, dan dari hasil penelitian, orang yang tahu bagaimana orang lain melihat dirinya, mereka lebih memiliki rasa empati. Pemimpin yang seperti itu biasanya lebih efektif dan memiliki hubungan yang erat dengan karyawannya. Nah, dengan kita memiliki self-awareness ini, kita akan dapat memetakan apa saja kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Apa saja opportunity atau peluang yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Dan ancaman apa yang kita dapatkan jika kita terus memelihara kekurangan tersebut. Nah, hal ini cukup mirip dengan analisis SWOT. Saat kita sudah mengetahui itu semua, kita akan bisa lebih percaya diri atas kelebihan apa yang kita punya, dan kita jadi bisa lebih mengontrol diri kita saat kekurangan yang kita miliki itu muncul. Nah, misalnya gini, oke, aku ini orangnya punya kelebihan di public speaking. Nah, maka dari itu aku harus terus mengembangkan skill public speaking aku ini nih, dengan cara misalnya membuat podcast, terus ikut lomba pidato, jadi MC di acara-acara, pokoknya apapun itu yang bisa meningkatkan kapasitas public speakingku ini gitu. Nah, dengan memiliki skill ini, aku ini punya opportunity untuk menjadi seorang public speaker misalnya. Nah, dari itulah yang akan menjadi fokus kita setelah kita mengetahui siapa diri kita. Nah, untuk kekurangan misalnya gini, aku ini orangnya suka overthinking. Nah, saat aku overthinking, maka akan muncul ancaman atau threats, yaitu merugikan diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Diri kita capek memikirkan sesuatu yang belum juga tentu terjadi. Misalnya kayak, aku ngechat teman aku nih di WA, abis itu udah checklist 2 tuh, terus dia online tapi dia nggak bales-bales chat kita. Nah, langsung tuh kita mikir, aduh, gue tadi ngechat apa ya, ada kata-kata yang salah nggak ya, aduh, apa dia marah ya sama gue, aduh, kok dia nggak bales-bales ya, kemana ya dia gitu misalnya. Nah, kalau udah gitu kan itu merugikan diri sendiri, apalagi kalau misalnya orang lain juga kita kayak teror, terus kita marah-marah, kenapa sih lu gak bales chat gue, lu kemana aja gitu misalnya. Hal kayak gini ketika kita udah sadar sifat buruk yang kita punya, kayak misalnya overthinking ini, kita jadi bisa lebih mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita ketika overthinking ini muncul. Nah, ancaman karena kita overthinking ini, kayak orang lain jadi gak suka sama kita, jadi gak nyaman sama kita, itu bisa kita hilangin dengan kita cepat-cepat sadar jika kita sedang melakukan kekurangan kita itu. Setelah tadi ngebahas jenis-jenis self-awareness dan apa itu self-awareness, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memiliki si self-awareness ini. Yang pertama adalah talk to yourself. Nah, berbicara dengan diri sendiri. Mungkin mirip dengan meditasi. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berusahalah fokus. Atau bisa juga kita berdiri di depan cermin, terus kita mulai tuh berbicara dengan diri kita. Banyak pertanyaan sederhana yang bisa kita ajukan kepada diri kita. Misalnya, apa yang ingin gue capai? Apa tujuan hidup gue? Apa yang ingin gue lakukan setelah lulus nanti? Apa yang harus gue lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi gue, agar mimpi gue ini terwujud, bukan sekadar mimpi aja. Apa kekurangan yang perlu gue perbaiki? Apa kelebihan yang perlu untuk dikembangin? Nah, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang bisa kita tanyain ke diri kita, dan kegiatan ini bisa dilakuin kapanpun, mau sebelum tidur, bangun pagi,
atau kapanpun yang kita butuhkan gitu untuk berbicara dengan diri kita ini. Nah, yang kedua itu adalah write down your key plans and priorities. Nah, kita bisa meningkatkan self-awareness ini dengan menuliskan apa yang ingin kita lakukan dan selalu memantau progres dari hari ke hari. Setelah kita berbicara dengan diri kita dan kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan sendiri, nah kita bisa mulai tuh untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan tersebut. Misalnya, aku ingin mulai untuk improve public speaking aku. Nah, caranya dengan apa ya? Mungkin aku harus jadi MC nih di acara ini. Aku harus ikut lomba debat ini nih. Aku harus coba mulai bikin podcast sendiri. Nah, hari ini gue harus mengurangi overthinking gue nih terhadap sesuatu apapun itu. Gue harus cepet-cepet sadar kalau gue udah mulai overthinking. Nah, kita bisa buat tuh list plan apa yang ingin kita lakukan. Bisa jangka pendek, jangka panjang. Kita juga harus selalu cek nih gimana progres kita selama proses yang udah kita buat itu. Lama-kelamaan kita akan bisa mengontrol diri kita. Ini bakal jadi habits yang nantinya akan membentuk diri kita selanjutnya. Yang ketiga adalah ask trusted friends. Nah, kita bisa bertanya nih ke teman, sahabat, atau mentor kita karena mereka dapat menjadi cermin kita yang akan berbicara jujur apapun tentang diri kita. Mereka dapat memberikan kita pandangan yang lebih objektif, sehingga kita harus bertanya pada orang yang memang kita percaya. Mereka dapat bersikap objektif ketika kita menanyakan kepadanya apapun tentang diri kita, bagaimana sosok kita di mata mereka. Nah, cara lain bisa juga dengan cara meminta mereka untuk mengingatkan kita gitu pada behavior yang memang ingin kita ubah, dengan tujuan mengembangkan diri kita ataupun menghilangkan toxic behavior yang kita miliki. Misalnya gini, lo tahu kan, gue itu orangnya suka overthinking, jadi tolongin gue ya buat ingetin gue kalau misalnya nanti tiba-tiba secara gak sadar gue overthinking lagi deh. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan agar kita memiliki self-awareness. So, menurut aku pribadi, self-awareness ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan, leader, pokoknya apapun itu. Karena ketika kita sudah mengetahui kekuatan kita, kita akan menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, self-awareness juga dapat meningkatkan rasa puas terhadap kinerja yang sudah kita lakukan, effort yang sudah kita berikan terhadap suatu pekerjaan, suatu karya yang sudah kita buat, apapun itulah, sehingga kita bisa jadi lebih bahagia, kita bisa lebih sehat secara mental. Nah teman-teman, mungkin segini dulu video tentang perspektif Vela kali ini yang ngebahas seputar self-awareness. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung like. Dan aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau berbagi perspektif kalian seputar self-awareness ini di komen. Dan kalau misalnya menurut kalian video ini bagus, kalian bisa langsung share ke teman-teman kalian seluas-luasnya. Buat kalian nih yang belum subscribe channel aku, bisa langsung di subscribe sekarang ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita bisa saling-saling belajar satu sama lain, dan kita bisa sama-sama memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.